Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Ahmad rasulina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Pak Kiai Abdurrahman, sekeluarga, santri-santri dan jamaah yang dimuliakan Allah, InsyaAllah ke depan kita akan mengkaji karya dari gurunya guru-guru saya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Judulnya Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Saya dapat ijazahnya langsung dari murid beliau Al-Habib Umar Abdul Aziz Shahab Al-Falimbani, ya, beliau lama di Mekah, maka boleh disebut Al-Makki. Dulu beliau sering kalau sama Sayyid Muhammad sholawatan, ya, baca burda. Maka nanti semoga sebelum ngaji nanti bulan-bulan ke depan, ya, kalau umur kita panjang, PPKM-nya masih bisa dikendalikan, 10 menit sebelum jam 8 semoga ada santri yang sholawat. Request saya burda, ya, terserah mau dipotong bagian mana boleh, yang penting burda. Karena waktu saya mau diijazahkan beliau ini, beliau mendendangkan burdah, dan itu betul-betul mengena sekali di kolbu, membuat kita tambah rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pengarang kitab ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, murid-muridnya khususnya yang mengijazahkan saya, ya, Al-Habib Umar Abdul Aziz Shahab, dan murid-murid yang lain yang sangat banyak, ya, sangat banyak kita dapat ijazah dari murid-muridnya. Semoga Allah berkahi mereka semua dan kita yang hadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ini beruntung, orang Indonesia. Kita kalau berkunjung ke pusat-pusat kajian ilmu Ahlus Sunnah di Mekah, ada satu tradisi yang membuat kita bangga. Dulu Darul Ulum, ada juga dulu Saulatiyah. Itu mahasiswanya santrinya yang banyak orang Indonesia. Ya. Kalau Saulatiyah itu yang saya ingat ini ada Ustadz Salman Al-Farisi yang ngisi di Rasil. Tahu, ya? Sahabat saya, beliau tamatan situ, dan mereka ngaji kitab hadis, dibaca khatam 6 kitab hadis khatam. Ahlus Sunnah tulen. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Ustadz Salman dituduh Syiah. Itu mungkin cara orang menghancurkan dakwah beliau, karena dakwahnya mulai diminati mengenai sirah nabawiyah. Itu orang Indonesia banyak tuh di Saulatiyah. Saulatiyah itu kata Raja Abdul Aziz yang lama dulu di Saudi, beliau mengatakan Saulatiyah azharuna. Saulatiyah itu azharnya kami orang Saudi. Tapi sekarang mulai dirubah kurikulumnya oleh pemerintahan Saudi, mungkin lewat tangan-tangan kelompok yang ekstrem ini, ya. Jadi kelompok ini dimanapun ada, dia tidak mengizinkan kelompok yang lain, ya. Makanya kita harus antisipasi, jangan sampai kemudian terjadi di negeri kita, ya. Dulu Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad itu ngajar di Mekah, di Masjidil Haram. Masih ada beberapa videonya beliau ta'lim di beberapa pojokan Masjidil Haram. Lama-lama terjadi konflik karena beliau ini suka burdah. Lalu beliau menulis juga Madaih Nabawiyah, kisah-kisah tentang Nabi, pujian-pujian terhadap Nabi. Bagi kelompok ekstrim ini, memuji Nabi dianggap menyembah Nabi. Akhirnya Sayyid Muhammad dianggap taghut Makkah, musyrik Makkah.
dan itu sempat keluar dari pengikut orang yang benci kepada Sayyid Muhammad dulu di sini di Indonesia dulu ada. Ya, dulu dia itu yang dulu pernah mengatakan Ustadz Adi Hidayat sesat. Ya, masih ingat konflik dulu? Apa kata si orang ini? Sayyid Muhammad Tauhid Mekah. Hah? Masa dia panggil-panggil dirinya Sayyid? Kira-kira gitu. Sayyid itu cuma Allah, berarti dia Tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kejadian Pak dulu. Abuya Sayyid Muhammad dianggap sesat, dianggap syirik oleh murid bin Bas namanya Ibnu Maniyah. Nah, namanya siapa? Nah, karya-karya dia dijadikan standar oleh pengikut-pengikutnya sekarang untuk mensyirik-syirikkan Sayyid Muhammad. Berarti memang gagal faham terhadap karya Sayyid Muhammad. Mereka tidak bisa membedakan antara mahabbah cinta dengan syirik. Mencium kubur disebut syirik. Akhirnya oleh Syekh Sya'rawi, kawan Sayyid Muhammad, itu askar yang mengatakan dia syirik, dicium jidatnya karena dia tinggi, dicium. Syekh Sya'rawi nanya, ini syirik? Katanya, ini cium ente, ini syirik gak? Bingung itu askarnya. Berarti bapak-bapak ini yang mencium pasangannya, cium anaknya musyrik semua tuh. Nggak bisa membedakan antara bab cinta dengan bab mahabbah, bab syirik ya. Bab cinta mahabbah dengan bab syirik nggak bisa bedain. Yang dominan adalah su'zan. Murid beliau yang lain, Said Agil Al-Munawwar, mantan menteri. Beliau orang baik, cuma mungkin nggak cocok masuk ke urusan-urusan politik ya. Kan kementerian itu jabatan politik sebenarnya. Ya, beliau ini murid kesayangan juga oleh Sayyid Muhammad, yang disuruh dulu bersolawat dan segala macam. Orang Palembang juga. Ya, tadi kan guru saya yang pertama itu orang Palembang, juga mengijazahkan kitab ini. Cuma kalau yang ini ijazah plus munawalah, dikasih kitabnya sekaligus. Itu Said Agil juga cerita sama. Manhaj mereka manhaj su'uzzan, manhaj mereka manhaj berburuk sangka, dijadikan buruk sangka itu sebagai bahan ta'lim. Ini kita agak sedih, kok seperti itu beragama ya. Nah, semoga masjid ini aman dari gangguan-gangguan seperti itu ya. Kedepan itu anugerah Pak bagi Indonesia. Kelompok itu anugerah. Kiai-kiai yang tadinya tidur sekarang bangun. Dulu gak ngaji kitab, sekarang ngaji kitab ya. Mungkin dulu masjid ini sepi kali kalau ngaji. Berkat begitu jadi ramai. Siapa tahu Pak Kiai ya. Insya Allah. Dan saya berdoa kita semua, saya termasuk orang-orang yang berjuang untuk menghidupkan warisan-warisan ilmu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Kitab yang saya pegang nanti silakan jadikan sebagai pengumumannya. Kalau buat pengumuman pakai kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah ya. Beliau setelah membuka kitab ini dengan tahmid dan salawat mengatakan amma ba'du ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hadhil ummah bi khasa'isa wa syarrafaha bimazaya. Allah itu memuliakan umat ini dengan kekhususan yang banyak sekali dan kelebihan yang luar biasa. Man faradat bihi anil umamis sabiqah, yang berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu enggak dapat ini, kita dapat itu. Ya. Falam yusyarikha fihi musyarikun wa la yunafisha fihi munafisun. Tidak ada satupun yang menyamainya, menyainginya. Ini umat kita. Maka meskipun umur umat ini pendek-pendek, kata Nabi, umru ummati ma baina 60 la 70, umur umatku 60-an sampai 70-an. Jadi Bapak yang sudah 60, ya marhaban aja Pak ke malaikat maut. Katakan marhaban. Tapi katakan ya Rabb, jika engkau mengambilku
ambillah dengan husnul khatimah. Jika kau panjangkan, maka panjangkan dengan afwa wal afiyah, ya, dengan maaf dan afiyah darimu. Wah, itu dahsyat itu, ya. Gimana Pak yang sudah mau dekat-dekat? Ternyata sebelum 60 juga ada yang diambil. Tapi ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan persakaan hambaku, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamali wat tamam. Perbedaan ini perbedaan yang sangat sempurna, ya. Kalau bahasa yang dapat saya simpulkan begini, jika ada semua kebaikan di zaman dulu sampai zaman Nabi terakhir, maka semua kebaikan itu Allah kumpulkan di umat ini dan Allah sempurnakan dengan Nabi Muhammad, ditambah kekurangannya. Apalagi jangan senang dulu jika ada semua keburukan pada umat terdahulu, semua maksiat di umat terdahulu, maka Allah pun juga kumpulkan di umat ini. Umat dulu ada yang liwat nggak? Homoseksual ada nggak? Ada sekarang di umat kita. Umat dulu makan korupsi nggak? Korupsi. Makan riba nggak? Makan riba. Umat sekarang juga begitu, ya, lengkap, mau apa aja maksiat zaman dulu ada sekarang. Bahkan ada yang nggak ada dulu. Maksiat nonton handphone kan nggak ada dulu, nonton TV. Ada Pak sekarang, ya. Lebih canggih kita maksiatnya. Dari semua itu yang paling tinggi, perbedaan yang paling sempurna, kata beliau, adalah awwal maziyyatin bal hiya ummul mazaya wal fadail rasidu hadhil ummah min al iman wa kamalu yaqiniha billah. Kesempurnaan rasid itu bahasa Arabnya biasanya pulsa, energi. Rasidu hadhil ummah, energi iman umat ini dan energi yakinnya jauh lebih sempurna dari umat-umat terdahulu. Itu dia. Itulah sebabnya kenapa Dajjal itu turunnya ke kita, nggak turun ke umat Nabi Musa. Karena keyakinan umat ini nanti lebih kuat daripada keyakinan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa bisa lari jadi Laut Merah itu dibelah dengan tongkat. Itu tongkat, bukan tongkat Nabi Musa sebenarnya. Tongkat Nabi Musa itu turun dari surga, pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim, pernah dipakai oleh Nabi Adam. Gak tahu dipotong bagaimana kok jadinya sebesar itu. Nabi Musa awalnya cuma menganggap itu kayu kecil. Apa yang ada di yaminika ya Musa, di tangan kananmu wahai Musa. Jawaban Nabi Musa, asaya, ini adalah tongkatku, atawakkau, yang aku bersandar dengannya. Ya, itu Nabi Musa mandangnya, atau aku mengembala dengannya. Tapi Allah memberikan sejarah pada tongkat itu. Itu tongkat masih ada Pak sekarang. Tongkat masih ada, tapi di mana wallahu a'lam. Nanti tongkat itu akan diambil kembali oleh Imam akhir zaman. Semua benda-benda para nabi dulu akan dikumpulkan semua. Maka nanti akan banyak yang halu, ngaku-ngaku nih cincin Nabi Khidir. Ada yang datang ke saya bawa menyan Nabi Khidir. Lah, sejak kapan Nabi Khidir jualan menyan? Ya salam, ya. Ada tuh ya. Pakai mahar tuh. Maharnya lumayan, sekian berapa juta ya. Bisa kaya tuh Nabi Khidir tuh. Namun untuk menyebutkan ini, ya, untuk menyebutkan semua ini, beliau mengatakan di antara kelebihan-kelebihan itu dapat ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah. Di antara yang ada dalam Sunnah hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dhaif yang mana yang dipakai? Nah, beliau menjelaskan di sini
bahwa para ulama dari dulu sepakat untuk menggunakan hadis dhaif. Ulama dulu sepakat menggunakan hadis dhaif. Siapa aja yang sepakat? Imam Nawawi, Imam Iraqi, Ibnu Hajar, Zakaria Al-Ansari, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Al-Laknawi. Begitu juga ayahanda beliau, ya, Sayyid Al-Imam Al-Walid. Banyak sekali. Al-Alawi. Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, ini paling ajib. Kitab uraian Sahih Bukhari yang paling lengkap itu namanya Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutnya bukan kecerdasan dia, tapi ini Fathul Bari, pembukaan anugerah dari Allah Maha Pencipta. Maka jadilah syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi semakin seseorang itu melenyapkan kediriannya, egonya, nafsiyahnya dalam wujud Allah, dalam nikmat Allah, dalam sifat Allah, maka semakin Allah eksiskan nama dia. Inilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak yang nulis Sahih Bukhari, tapi yang paling masyhur cuma Sahih yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab, dulu saya pernah mengajarkan kitab beliau ini di Ma'had. Beliau punya kitab, ya, Syarhun Nukhbah. Apa kata beliau? Boleh menggunakan hadis yang dhaif. Yang penting untuk 4 hal. Pertama, fadilah amal. Apa arti fadilah? Keutamaan. Nah, ini yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita, Jama'atut Tabligh, kitab Fadailul A'mal yang disusun oleh Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, guru dari Sayyid Muhammad, guru pengarang kitab ini. Jadi antum yang mahabbah kepada Sayyid Muhammad harus hormat kepada yang nulis kitab Fadilah Amal, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Bahkan saya menyarankan setiap pencinta hadis Nabi punya kitab Fadilah Amal di rumahnya, ya. Silakan dicari, ya, online itu banyak. Kalau nggak ke Kebun Jeruk sono, di masjidnya Ahbab, kita Jamaah Tabligh. Murah, nggak ada hak ciptanya. Siapa aja boleh menerjemah oleh beliau. Itu boleh itu dibaca, ya. Di situ ada fadilah sholat, fadilah zikir, ada fadilah Quran, sedekah. Yang penting fadilah jihad. Lalu ada kisah-kisah para sahabat. Nah, ini sangat saya rekomendasikan. Guru dari siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Karena Maulana Zakaria Al-Kandahlawi bolak-balik ke Madinah, Mekah. Kalau ada ulama sana datang, itu Sayyid Muhammad mengunjunginya. Tapi ada orang yang salah faham tentang hadis dhaif. Fadilah amal itu dikritisinya dengan cara yang membabi buta, ya. Dan dikatakan, wah, fadilah amal hadisnya palsu, hadis dhaif. Kita nanya, jadi ada anak muda tamatan umum SMA atau SMK lulusan UI ngomong ke saya, "Oh Ustaz, nggak boleh pakai hadis yang ada di fadilah amal, hadisnya dhaif." Oh gitu, enti sini, coba tunjukin mana hadis dhaifnya. Bingung dia. Ternyata dia membeo kepada si gurunya, ustadznya. Ustadznya bilang dhaif, dia bilang dhaif. Kalau saya meneliti hadis sendiri, jadi saya punya standar dalam penelitian hadis. Mana hadis dhaif, mana yang tidak dhaif. Maka dalam beberapa majelis saya pernah mengajarkan kitab Fadilah Amal. Ada yang betul-betul dhaif sekali, saya nggak pakai, saya tinggalkan. Cuma Maulana Zakaria ketika ia menyebutkan hadis dhaif, dia mengikuti standar ahli hadis. Apa itu? Yubayyinuha, menjelaskan kalau hadis ini betul dhaif. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau kita memuridkan hadis dhaif, anjurannya sebutkan kualitasnya. Siapa ulama yang mengatakannya dhaif, ya. Dikira Maulana Zakaria nggak ngerti kali sama mereka, ya. Dan uniknya apa?
hadis itu dia buatkan takhrijnya, penjelasan kualitasnya dalam huruf kecil. Di situ lengkap sumbernya mana, siapa aja perawinya, dan siapa yang mensahihkan, manhasan, dan dhaifkan. Yang tidak diterjemah, sehingga orang jahil yang taklid kepada gurunya, mereka ikut mendhaifkan isi kitab ini. Baik. Yang kedua, alla yashtadda dha'fuh, kedhaifannya tidak berlebihan. Fala yu'mal biman farada bihil kadzdzab wal muttaham bil kadzib wa man fahusha la ghalatu. Tidak boleh beramal dengan hadis yang diriwayatkan hanya oleh orang-orang yang kadzdzab, rawinya pembohong, atau tertuduh berbohong, atau punya kesalahan yang fatal. Enggak boleh. Nah, dan itu sudah dihindari oleh imam-imam kita. Masalahnya ada satu hadis ini diriwayatkan oleh orang yang diperdebatkan kualitasnya. Ada yang mengatakan dia dhaif, yang satu lagi mengatakan tidak dhaif. Maka ini boleh dipakai. Imam Nasa'i misalnya, hadis yang nomor 5, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, berarti kitab hadis nomor 5. Itu beliau meriwayatkan hadis yang tidak disepakati kedhaifan periwayat. Itu ya. Agak pusing Pak kalau bahas itu nanti. Saya ngajar hadis itu agak lama ya, hampir 10 tahun belajar dan mengajarnya. Yang ketiga, ayan darja tahta aslin ma'mulin bih. Hadis dhaif boleh dipakai jika hadis ini sesuai dengan dalil-dalil yang pokok, baik Quran ataupun sunnah. Jadi ada dalil penunjang yang lain. Sebagai contoh misalnya, hari Jumat itu ada hadis keutamaan sholawat 100 kali, 80 kali, atau berapa kali pun. Hadis ini dhaif semua, tapi dia ada pokoknya, ada dalil sumbernya. Nabi mengatakan, aktsirus salata alayya fi yaumil jum'ah. Banyak-banyak sholawat kepadaku pada hari Jumat. Nah, berarti hadis-hadis ini boleh diamalkan gitu. Baik. Dan yang keempat, alla yu'taqada indal amal bihi thubutu. Hadis dhaif itu ketika disampaikan, diamalkan, jangan meyakini kesahihannya. Nah, kita harus kemudian hati-hati juga. Siapa tahu barangkali ada versi yang lainnya. Kayak ini secara ilmu hadis ya. Maka nanti fasal-fasal yang disebutkan di sini semuanya, kalaupun ada hadis dhaifnya, hadis dhaif yang sudah direkomendasikan. Ya. Kita masuk ke kelebihan atau keutamaan umat Nabi Muhammad yang pertama. Yang pertama apa? Rasidul ummatil Muhammadiyah minal iman. Energi kekuatan umat Nabi Muhammad dengan iman. Imannya umat Nabi Muhammad ini lebih luas ya. Ayat yang sering kita baca, yang mana jika ayat itu dibaca, syaitan tidak akan masuk ke suatu tempat di mana ayat itu dibaca. Surat apa itu? 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Nabi mengatakan, man qara'ahuma atau man talahuma, siapa yang membaca keduanya, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah itu. Jadi jangan-jangan kita masih tengkar di rumah, sering konflik. Itu jangan-jangan karena nggak baca ayat itu di rumah. Ya, jadi kalau masuk rumah mau ngamalin nggak Pak? Baca salam buat Nabi ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Terus salam ke Nabi, Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul. Udah ada semua kan itu di tahiyat kita. Jadi itu boleh dipakai. Yang mengajarkan Imamuna Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya, silakan diamalkan itu. Masuk rumah baca apa?
Salamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan disarankan oleh beberapa guru-guru saya yang wali-wali Allah, mereka yang sering rohaninya berinteraksi dengan Rasulullah, sebelum masuk rumah 1 langkah 3 langkah, undang dulu Nabi Muhammad, panggillah salam. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Atau salawat kita. Baru mengucapkan salam kepada ahlul bait, orang yang di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu nama Allah. Salam itu bacaan yang suka dibaca oleh Rasulullah. Apa arti salam? Bara'atuhu anil awrati wal uyubi was sayyiati was syururi. Terbebasnya Allah dari semua keburukan aib. Itu arti dari assalam. Maka kalau rumah dimulai baca assalamualaikum, assalamu alaina, assalamu alaika ya Rasulullah, atau assalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu rumah akan diberkahi, dihilangkan keburukan-keburukannya. Kalaupun ada pertengkaran, cepat selesai. Ada masalah, cepat adem. Itu kalau sering baca, ya silakan diamalkan. Masuk kamar, bacain itu. Kita undang dulu Rasulullah masuk nurnya ke dalam rumah. Insya Allah baru rumahnya baiti jannati. Nanti ada aja cara untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ini kan kalau pulang capek, gampang emosi. Ya benar nggak bapak-bapak ini? Istri kita biasanya di rumah ngurusin anak, sewot juga kadang capek. Nah ini bisa diredam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma rasidu hadhil ummah minal iman fa'azim wa nasibuha minhu kabir. Ya. Kekuatan energi umat ini, energi imannya sangat-sangat besar. Bagaimana besarnya? Li'annaha tu'min bi kulli kitabin anzalahullah. Besarnya, luasnya pikiran umat Nabi Muhammad ini bisa percaya semua kitab suci, bisa percaya semua para nabi, ya. Wa bi kulli malakin khalaqahullah, bahkan percaya dengan semua malaikat yang Allah cipta. Nah, ini 3 ini penting nih. Percaya sama semua kitab. Orang Yahudi percaya enggak sama Injil? Enggak. Orang-orang pengikut Nasrani percaya nggak dengan Al-Quran? Nggak percaya, nggak sempurna. Dia harus percaya seharusnya. Kita percaya nggak dengan adanya Taurat? Kita percaya dengan Injil? Kita percaya dengan Nabi Musa, Nabi Isa? Kita percaya semua. Nabi Uzair, Ezra, Jones, Nabi Yunus, Abraham, Ibrahim, kita percaya semua. Nuh, kita percaya semua. Nggak ada yang nggak kita percaya nabi-nabi. Namun untuk ceritanya, kisah mereka kita selektif, gitu. Itu aja bedanya. Kita percaya dengan semua mereka, namun kalau ada berita masuk, nah kita seleksi dulu berita ini sahih atau tidak sahih. Dan inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, Rasul Nabi Muhammad ya, percaya dengan semua yang turunkan kepadanya. Begitu juga orang beriman. Kita ini beriman enggak? Di situ ada alif lamnya. Semua orang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini dia. Semuanya para orang beriman umat Nabi Muhammad. Jadi alif lam di situ itu umat Nabi Muhammad. Wal mu'minun dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 285 itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita umat siapa nih? Berarti kita masuk dalam alif lam itu. Semoga nama kita tertulis dalam titik-titik itu. Amin ya rabbal alamin. Semuanya amanah billah, percaya kepada Allah. Maka Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, itu juga Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Tuhan kita.
Bedanya mereka mensifati Tuhannya mungkin sudah berbeda. Nabi Musa sama dengan kita, Nabi Isa, tapi umatnya sudah ada yang menyimpang. Masa umat Nabi Musa ada yang mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Masa ada pengikut Nabi Isa yang mengatakan Allah beranak. Maka surat Al-Ikhlas membantah itu semua. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak tunduk pada hukum sebab akibat, karena melahirkan dan dilahirkan hukum sebab akibat. Dialah pencipta sebab akibat. Itulah makna Allahus Samad. Secara harfiah Allahus Samad, Allah tempat meminta, itu harfiah. Tapi kalau saya sebutkan makna asalnya Allahus Samad, Allah lah pencipta semua asbab. Pencipta semua asbab. Maka kepada Allah lah kita meminta supaya Allah ciptakan asbab-asbab yang baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah, malaikat. Mungkin sebagian kita sudah dapat kisah ini. Pengikut Nabi Musa tidak percaya lagi dengan Jibril, karena dianggapnya Jibril berkhianat. Nah, bisa Jibril berkhianat. Jadi bagi mereka Jibril, Mikail itu musuh mereka. Jadi Bapak ini kalau nonton film orang-orang sana, orang barat, mereka memusuhi angel, memusuhi Jibril. Itu yang buat pasti orang Yahudi. Ya, sutradaranya atau pembuat ceritanya itu orang-orang Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa Jibril berkhianat, Mikail berkhianat. Itu bayangan mereka tentang malaikat, ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa disebut berkhianat? Kok setelah Nabi Musa dia masih nurunin kitab yang baru, itu kitab Injil. Makanya mereka ini tambah bingung lagi, kok ada malaikat turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu sami'na, ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada pembedaan terhadap semua para rasul, semua kitab-kitab, semua malaikat-malaikat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar lalu kami taat. Ghufranak. Nah, ghufranak ini bahasa Arab itu kata benda tapi isinya meminta. As'aluka ghufranak. Aku meminta kepada engkau ya Allah, kami meminta kepada engkau ya Allah ghufranak, ampunan engkau. Bahasa Arab ghafar, ghufran itu berarti penghapusan atau penutupan dosa. Ini beda ghafar dengan afu. Kalau afuwun karim, afu itu artinya penghapus. Kalau ghafur ditutup. Maka kita kalau berdoa istighfar gimana? Astaghfirullahal azim, ya. Biasanya ada tambahan. Innallaha ghafurur, Allah Maha Ghafur, Maha menutupi semua dosa dan aib. Kalau Allah tidak tutupi aib saya, aib bapak ibu ini semua, waduh, kita bisa-bisa benci Pak semuanya. Kecuali yang sudah tasdik. Yang sudah tasdik, betul-betul membenarkan dari dalam dirinya, gurunya berubah, dia nggak akan berubah. Ini cuma karena kita pindah tempat kajian, mulai jadi juri, ngeritisi kita. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu pemahaman dia. Ya, saya diprotes Pak, ada laporan masuk. Kenapa pengajian yang malam Ahad, ya Al-Badr, dipindah-pindah? Katanya mau khidmah. Lah ini bagian dari khidmah saya. Al-Badarnya pindah, ya saya ikut pindah. Bukan kita buat-buat sendiri. Dan itu saya cancel semua loh Pak. Majelis apa aja di luar saya cancel untuk Al-Badr. Insya Allah kalau tidak ada perubahan ke depan masih begitu. Kalau dia di kandang jurang berarti hikam. Kalau di luar tergantung kesepakatan Al-Badr dengan tempat yang mau buat kajian.
Tapi saya nggak butuh menjelaskan itu, ya. Kalau murid yang shadiq sama gurunya nggak suka jadi juri, ya. Jadi murid itu dua, ingat-ingat ya. Murid itu ada dua, murid yang shadiq, murid yang kazib. Murid yang sungguh-sungguh lahir batin dia berguru, maka guru ini yang dia pandang bukan sesuai dengan nafsu intelektual dia atau nafsu spiritual dia. Kalau nggak cocok sama nafsu spiritualnya, nafsu seksualnya, bukan itu ya. Ada nafsu keilmuan, intelektual, nggak cocok sama dia, dia tinggal gurunya. Ini murid kazib, murid yang tidak sungguh-sungguh. Maka jangan senang Pak Kiai kalau ada orang muji Pak Kiai. Siapa tahu dia muji Pak Kiai karena ada kecocokan paham dia dengan Pak Kiai. Ya, santai aja kita, dipuji. Begitu juga kalau kita dicaci, biasa aja, jangan marah-marah juga, ya. Kecuali dia ngajak debat, ya, kita debat dengan dia dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya dengan cara yang terbaik. Jangan melambung kalau dipuji, jangan juga kemudian terpuruk kalau dikritisi, dicaci maki. Biasa aja kita. Tapi aneh kasih tahu antum, murid terbagi dua, murid shadiq, murid kazib. Murid kazib ini kagum kepada sosok guru karena sesuai dengan latar belakang dia, politiknya kah, mazhabnya kah, manhajnya kah, atau sesuai dengan nafsu dia dalam berguru. Jadi berguru tuh jangan pakai nafsu, berguru tuh pakai ketulusan jiwa. Hilangkan ego kita, baru kita berguru. Jangan bawa ego dalam berguru, ya. Kalau antum bawa ego dalam berguru, ntar bilang, Pak Kiai Abdurrahman udah berubah. Dulu belum punya pesantren, gampang sapaan sama kita. Sekarang, sombong gitu. Ini contohnya nih. Jadi juri. Tapi siap-siap pakai murid begitu ada terus. Akan ada terus. Jangan kaget, ya. Jangan kaget. Tapi kalau murid yang shadiq mau apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, guru kami sekarang sudah punya kesibukan yang luar biasa. Tolong sehat-sehatkan dia ya Allah. Ya, dia punya santri banyak ya Allah. Bantu dia ya Allah zahir dan batin. Gitu seharusnya kalau sama guru. Bukan malah jadi juri kita ya. Dalam hati itu hati-hati. Jangan pakai nafsu dalam berguru. Baru disebut al-murid as-shadiq. Murid yang sungguh-sungguh, yang zahir batinnya sama. Kalau kazib enggak, banyak sekali. Cuma karena beda dikit, langsung diserang gurunya. Nanti ke depan kita akan banyak berbeda. Siap nggak beda? Beneran nih? Insya Allah, kurangnya gue kurang yakin ya. Banyak Pak nanti kita berbeda. Kalau antum menganggap guru harus sama dengan pikiran saya, lah siapa antum? Siapa kita? Mana kaedahnya guru harus ikut kesenangan murid itu dari mana? Ya, saya mencoba menghancurkan itu bertahun-tahun ketika saya berguru. Musibah saya paling tinggi apa Pak? Ayah saya tengkar sama guru saya. Sama-sama orang yang hikmah ke satu zawiyah, satu surau. Tengkar mereka. Ternyata dikomporin sama orang sekitarnya. Bagi saya, ya salah. Untung sebelum itu kita dikasih hadiah oleh Allah. Ya, sering terbangun komunikasi batin secara rohani dengan baginda Nabi SAW. Sehingga setiap saya sholawat koneksi itu muncul. Seakan-akan Nabi itu ada di hadapan. Seakan-akan. Ya, ntar jangan salah paham lagi ya. Sehingga itu menghibur. Waduh, ayah guru, ya, kebayang dua-duanya nih, tengkar nih. Tapi sekarang udah baikan lagi. Ujian aja, ujian buat kita. Kita ini tetap nggak berguru kepada beliau kondisinya begitu. Tetap nggak hormat kepada ayah, dia lagi nggak baikan sama guru kita. Itu berat sekali tuh ya. Pengalaman saya tahun berapa tuh ya? Umur saya waktu itu masih 27 tahun. Lumayan juga tuh. Siap jadi murid yang shadiq ya. Kiainya gak shadiq, itu urusan kiainya, ente urusannya ya. Urusannya kita ini gimana?
berguru sodik atau tidak sodik. Banyak sahabat saya cinta sama habaib, tapi habaib yang cocok sama politik dia. Giliran habaibnya gak cocok politiknya sama dia, dihujat-hujat. Lah ini mah cintanya palsu. Berarti dia cinta kepada Habib Fulan karena kesamaan cara pandang politik. Nah, kita nggak mau ada murid begitu. Mau menghancurkan ego ini, ego pribadi, ya. Semoga kita semua diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 136 ada perintah. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini ajaran yang tua. Qulu amanna billah. Katakanlah qulu semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanna billah. Kami percaya kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan juga yang diturunkan kepada kakeknya Rasulullah Ibrahim, Ismail. Ini jalur, satu jalur. Ada jalur yang lain, Ishaq, Yaqub, wal asbat, dan keturunan-keturunan nabi-nabi ini. Keturunan Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub punya anak siapa? Yusuf, itu paling kecil ya, nomor 2 paling kecil. Di bawah kecil ada lagi Benyamin ya. Sampai di Betawi jadi Benyamin ya. Radio band radio. Terus ke bawah ada Daud, Sulaiman, Musa, sampai ke Isa. Bahkan ada nabi lain, Daniel, Samuel, itu nama nabi semua tuh. Ada nabi Ahyail apa gitu namanya. Banyak nabi-nabi itu banyak sekali. Jadi dulu kalau ulama-ulama yang bermakrifat hari ini dihidupkan di masa dahulu, mereka jadi nabi. Syaratnya satu, bermakrifat, di kalbunya ada pengenalan kepada Allah. Jika Allah hidupkan mereka dulu, mereka pasti jadi nabi. Para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, jika mereka dihidupkan bukan di zaman dahulu, dihidupkan sekarang, bukan jadi nabi, cuma jadi wali. Tuh hebat gak umat Nabi Muhammad? Jadi walinya umat ini itu nabinya umat terdahulu. Itu makomnya kita tuh, ya. Maka kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma utiya Musa wa Isa. Kami percaya dengan apa yang diberikan ke Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyun, yang diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membedakan nabi satu dengan nabi yang lain. Kenapa? Sumbernya sama. Jadi kita cinta ke Nabi Musa, kita cinta ke Nabi Isa. Musa, Yesus sama, kita cintai semua. Gak ada yang kita gak cintai, ya. Kata Arthur Jeffrey, Ibrahim itu juga nama lainnya Brahmana. Jika demikian, berarti ada kaitan juga Hindu Buddha itu, ya. Namun di Quran gak disebut. Oleh karena itu kita tawakuf, kita menahan diri, ya. Tapi hasil dialog saya dengan beberapa aulia-aulia, wali-wali Allah, ahli sejarah, Siddhartha Gautama dan lain-lainnya. Kalau di Cina itu ada apa? Lao Tzu, ya, Konghucu. Itu menurut mereka itu nabi-nabi. Dulu itu nabi. Karena konsep ketuhanannya hampir mirip. Bahwa Allah itu Allah Ahad Esa, Maha transenden, tidak bisa dibayangkan, ya. Kalau umat terdahulu yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd, percaya kepada sebagian, ingkar kepada sebagian yang lain. Kalau kita tidak. Makanya jangan heran Pak ya, di rumah saya koleksi Injil, Taurat, Weda. Bahkan saya koleksi kitabnya Tao dan orang-orang Konghucu. Senang baca aja. Jangankan buku mereka, buku Aristoteles saja saya baca, ya. Buku Plato, Republik saya baca.
bahasa Arab. Jadi ternyata kitab-kitab filsafat sudah diarabkan semua. Yang bahasa Latin sekarang itu terjemahan dari Arab. Jadi dulu filsafat Yunani kuno sudah diarabkan. Bisa juga berarti diislamkan, ya. Maka kalau ada orang ingin pakar filsafat Yunani kuno, dia mesti belajar bahasa Arab. Gak cukup bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu terjemahan. Bahasa Yunani gimana? Gak cukup, karena bahasa Yunani yang ditulis sekarang itu terjemahannya dari yang Arab yang ada itu, ya. Inilah alasannya kenapa seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab perempuan. Kenapa? Karena imannya si muslim ini mencakup imannya si perempuan. Ini versi beliau ya. Ini bukan saya ngomong loh Pak ya. Tapi tidak boleh menikah perempuan muslimah dengan laki-laki yang imannya tidak seluas si perempuan itu. Nanti sempit dia. Nggak boleh. Dia harus, namanya mau jadi yang cari imam, minimal imannya lebih luas daripada dia, atau minimal sama. Kalau suaminya seorang non muslim, berarti iman dia cuma ke seorang nabi atau sekelompok nabi, satu bagian kitab, tapi nggak percaya kepada kitab-kitab yang lain. Berarti iman dia tidak lebih sempurna daripada iman si perempuan. Maka jangan sampai anak-anak kita, putri-putri kita terjebak karena bab cinta. Cinta itu kan karena sering ketemu, karena desiran awal memandang. Ini bisa hilang Pak. Maka apa masih kurang? Ada orang menikah besar-besaran, cerainya besar-besaran juga. Besar-besaran juga. Nikah gede-gedean, nggak lama cerai. Itu kejadian. Artinya tidak ada cinta sejati itu kecuali hanya kepada Allah. Jangan sejatikan cintamu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cinta kepada Allah, maka semua cinta akan berubah. Suami istri satu saat akan cerai. Nggak cerai dengan secara zahir masih hidup, cerai dengan kematian. Bakal begitu. Banyak saya ketemu ya, laki-laki atau perempuan meninggal pasangannya atau cerai. Saya nggak akan nikah lagi. La tazawwaj abadan. Habis 4 bulan ketemu yang bening dikit. Kawinin dong Ustaz. Ya nikahin dong Ustaz. Berarti dia bilang nggak mau nikah pun itu cuma ahwal, kondisi aja. Ya. Mohon disampaikan ke anak-anak muda kita, ya, termasuk yang tua-tua nih kayaknya puber lagi ya. Sama. Orang dalam bab cinta begini itu nggak ada tuanya. Rambut doang yang berubah, muka doang yang tambah keriput. Tapi kalau masalah keinginan yang begitu nggak ada tuanya Pak. Kita muda semua tuh ya. Sepakat atau sepakat? Senang amat ya. Yang kedua, nah ini semoga dapat 2 nih. Dapat 2 keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ini kita nggak ngeluh kenapa hidup di zaman pandemi. Ya. Biar nggak stres. Ini banyak yang nanya nih, Ustadz gimana zikir biar nggak stres? Nggak ada zikir yang lagi stres. Yang ada kamu mengerti kamu lagi di zaman apa, kamu lagi jadi umat siapa, kamu lagi menunggu sosok siapa, lagi berjuang untuk apa. Orang-orang yang sudah cinta maka dia akan berjuang, karena berjuang itu bagian dari pengorbanan. Kita harus tahu kita ini berjuang untuk apa ya? Untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan untuk menyongsong kehadiran Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Harus jelas Pak perjuangannya. Kalau enggak kita ngapain ya? Ngapain bergadang-bergadang? Ngapain orang lagi liburan kita ngaji? Ya, benar enggak? Ini teman-teman banyak yang pada ke puncak, ya kan? Nyampe di sana macet. Ya. Mending ngaji di sini Pak. Ya, bahagia itu ada di dalam jiwa. Orang yang bahagia jiwanya mau di puncak,
Mau di lembah, mau di gedung, mau di kamar sama. Cuma mungkin karena ya zahir kita butuh hiburan, ya kita hiburlah secukupnya. Jangan berlebihan juga. Wa min syarafa hadhihi al-ummah anna Allah tabaraka wa ta'ala waffara hazzaha min al-yakin bi syahadatil ma'sum idh qala ma u'tiyat ummatun min al-yakin afdala mimma u'tiyat ummati. Ini hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi, kualitasnya hasan, ya. Tidaklah ada umat diberikan keyakinan yang lebih mulia dari keyakinan umatku. Ini Nabi yang ngomong nih. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi mengabarkan akan ada fitnatul Dajjal. Benar gak? Kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Tapi yang dapat kebagian ketemu Dajjal umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa dikerjain doang, diprank 40 hari. Ada tutuhannya Al-Ijil, dibuat patung sapi, anak sapi kecil, sehingga patung sapinya bicara. Apa yang diminta dikasih. Itu yang buat Dajjal, nama kecilnya Samiri. Samiri ini waktu kecilnya diajarin malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini muridnya ada dua. Ada murid Nuriyah, ada murid Nariyah. Murid cahaya, jadi Thariqat Sufi. Ada Nariyah, jadi perdukunan, jadi kesaktian. Jadi yang perdukunan yang sifat internasional kan juga ada. Jadi musuh kita nanti, Pak, jangan dikira cuma pinter ngebom doang dia. Enggak, dia bisa juga ilmu kebatinan. Ilmu sihir dia jago. Ilmu sihir itu sekarang sedang dibangkitkan. Ilmu sihir lagi dibangkitkan, Pak, hati-hati. Karena semakin ke belakang ini, kota-kota yang hiruk pikuk itu ternyata di baliknya sudah mulai muncul ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu kebatinan. Maka para kiai harus ngeh itu. Dia harus belajar tasawuf Nuriyah. Jangan cuma belajar ruqyah aja. Ruqyah mah biasa, antum hafal tinggal baca. Tapi coba pakai, pernah nggak ada santri kesurupan dibacain nggak bisa sembuh? Nah, itu gimana ceritanya? Jangan-jangan santrinya apalah yang kita bacain, nggak dibalikin. Ada caranya. Ada caranya, cara yang cepat dari Rasulullah SAW. Ruqyah al-Muhammadiyah, ya kan mereka ada istilahnya ruqyah syar'iyah. Oke. Kalau saya nyebutnya ruqyah ar-ruqyah al-Muhammadiyah. Zikir dulu, salam dulu ke Nabi. Tinggal tepuk, Pak, bangun dia tuh, sadar insyaallah. Kecuali kita zikirnya nggak benar, salamnya nggak pas. Mungkin nabinya lain kali. Yakinnya umat ini, kalau di kitab dibagi 3, ilmu yakin. Jadi ada 3 jenis yakin: ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Ada, Pak, di atasnya lagi al yakin, tanpa pakai embel-embelan depannya. Ilmu yakin itu teori. Karena yang menteorikan kita bisa percaya, maka kita yakin. Oh, si anu yang ngomong, di ilmu yakin. Tapi belum melihat. Kata orang kalau baca Al-Waqiah rezeki lancar. Kita lihat teman kita suka baca Al-Waqiah, lancar rezekinya. Tapi kita sendiri belum coba. Berarti kita sudah tahu ilmunya, sudah melihat buktinya, tapi belum coba. Antum cobain. Kalau kejadian berarti sudah hakul yakin. Tapi hakul yakin pun masih bersyarat. Coba dirasa. Kalau al-yakin pakai alif lam, tidak ada embel-embel itu. Dia percaya tanpa syarat. Dia yakin tanpa perlu ada kondisi-kondisi tertentu. Ini disebut al-yakin. Bahasa lainnya kamalul yakin, kesempurnaan
yakin. Maka di Quran ada 3 lafaz itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Secara harfiah yakin di situ artikan mati. Tapi ini juga berarti kesempurnaan yakin. Sembahlah Allah sampai datang kesempurnaan yakin. Itulah mati sebelum mati. Kan secara harfiah, sembahlah Allah sampai datang kematian. Saya nerjemahnya enggak begitu. Sembahlah Allah sampai kau merasakan mati sebelum mati. Ya, itulah al-yaqin, tanpa pakai ilmu lagi, nggak pakai ain lagi, nggak pakai hak, itu di atasnya semua. Jadi minimal kalau versi ini ada 4. Kalau Said Muhammad menyebutkannya 3, mungkin beliau sengaja menyembunyikan itu ya, disirkan itu. Namun karena kita sudah di ujung zaman ini, nggak usah ditahan-tahan lagi Pak ilmunya. Kita buka pelan, insya Allah, sedikit demi sedikit. Qala Sarri as-Saqti, berkata Imam Sarri as-Saqti, wal yakin sukunuka 'inda jawlanil mawaridi fi sadrik. Yakin itu tenang tentramnya jiwamu ketika terjadinya pemberian-pemberian Allah, atau ketika terjadinya takdir Allah di dadamu. Litayaqunika anna husnaka minha la yanfa'uka wa la yadur'aka maqdiya. Karena engkau faham, engkau sedih, engkau tidak sedih, itu tidak berpengaruh kepada takdir yang datang kepadamu. Ini versi Imam Sarri as-Saqti, itu yakin. Saya mau tanya nih, yakin gak Allah ada? Yakin? Benar? Yakinkah Allah tidak akan sia-siakan kita? Jadi mau datang pandemi, apalagi istilahnya, mau datang bom demi, ada istilah gitu? Nggak ada ya? Mau datang apalah, terserah. Mau kita hidup, mau kita mati nanti, nggak ada masalah. Jika mati, mati syahid. Jika hidup, hidup mulia. Ish kariman aumut syahidah. Itu kan cuma cara mati. Ada orang mati di atas kasurnya, ada mati dalam berjuang, ada yang mati berjuang melawan kebatilan, ada yang mati berjuang melawan penyakit dalam dirinya. Itu cuma asbab aja. Saya sudah pernah menyampaikan di tempat yang lain, bukan di sini. Ketika malaikat maut dicipta dan diberikan SK, surat kerja, apa perintahnya? Engkau akan mencabut nyawa hamba-hambaku. Apa kata malaikat maut? Ya Rabb, jika demikian nanti hambamu akan benci kepadaku. Jadi malaikat maut itu nggak mau juga dibenci, Pak. Dia punya perasaan dia ternyata. Ya, ini dia dengar nih aneh ngomong nih. Serius. Dia mandang antum, dekat sekali itu sekarang mandangnya. Semua kita dipandang. Satu napas dia kita hilang. Maka mau 1000, 1.000.000 orang cukup dia pandang, satu kedip mata hilang dia udah. Tinggal cara matinya, datangnya. Jadi apa ahwal keadaan kondisi batin kita, nanti kita akan menyaksikan malaikat maut itu dengan gambaran itu. Kalau kita husnuzon ke malaikat maut, maka kirim-kirim salam buat dia sesekali. Assalamualaikum ya malakal maut, al-fatihah sesekali Pak. Biar nanti kalau dicabut, sahib aneh nih. Ini aneh serius loh Pak ya. Sapa dia, salam kepada malaikat-malaikat. Kita baca nih, ini turunan dari ilmu yang diturunkan dalam bab tasyahud. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam atas kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh, baik di langit para malaikat, para arwah nabi dan aulia, ataupun di bumi hamba-hamba Allah beriman, para wali-wali Allah. Diucapkan salam untuk semua mereka. Jadi antum nih kalau tasyahud jangan ngayal. Kalau ngucapin salam ke Nabi, itikadkan Nabi ada di depan menjawab. Ini dikatakan dalam kitab Syifa ya. Nah, itu ajaran ulama tuh, bukan ajaran sesat itu. Terus yang kedua, ketika kita mengatakan assalamu alayna, salam atas kami semua orang beriman.
dan semua makhluk-makhluk Allah yang soleh, malaikatkah, wali-walikah, para nabikah, semua kita ucapkan salam. Nah, ini diturunkan oleh ulama di luar sholat. Makanya ada thariqat sebelum zikir itu ngucapin salam ke malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, semuanya. Ya, ada Pak ilmunya. Nanti pelan-pelan kita ajarin ya, insya. Terus kalau keburu meninggal gimana? Ya udah, antum kan ketika sholat udah ngucapin salam. Kata malaikat maut, oh ini yang dulu sering baca salam nih lagi sholat sama saya. Ya. Kalau ngucap salamnya spesial, dijawab Pak. Coba kalau dijawab gawat tuh. Nah, berdasarkan ini semua Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, dua kelebihan umat Nabi Muhammad yang saya bacakan pada pagi ini itu ada pada kita semua. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad bukan pada hidung mancung. Kalau ini panggilannya mancung. Hidungnya mancung nggak? Mancung dikit, ke samping. Bukan pada tubuh yang kekar, bukan pada jenggot, bukan pada sarung, bukan pada serban, bukan pada zikir yang seperti umat-umat terdahulu, enggak. Kelebihan utamanya iman dan yakin, dua ini. Ini yang kita syukuri. Maka dianjurkan sekali sehari baca Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat As-Saff ya. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang beri kami hidayah untuk seperti ini. Maka nikmatilah sholat yang pernah kita lakukan, zikir yang pernah kita baca. Kalau bukan karena nikmat iman itu, kita nggak akan mampu membacanya. Ya. Kalau perlu dibaca habis sholat, jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Terima kasih wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang baca itu pada sholat ada 70 malaikat bolak-balik nyampain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat nggak akan capek, cuma dia repot. Antum ngerepotin malaikat mau nggak? Mau baca itu jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Wahai Rasulullah, terima kasih atas semua jasa-jasamu wahai Rasulullah. Semoga Allah menyempurnakan makom-makommu, makom mahmudah. Sampaikan itu ya. Itu Rasul langsung jawab tuh. Malaikat bolak-balik 70 kali menyampaikan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada amal-amal itu di sini. Kenapa? Termasuk sholat tasbih, sholat duha, sholat syuruk, semua ada di sini Pak, disebutkan. Ini salah satu bagian-bagian kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Bersolawat, ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak Kiai. Ada diskusi? Bolehlah ya. 10 menit ya, tafadhol. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita sama-sama dengarkan banyak ilmu dari Pak Buya. Terus selanjutnya seperti biasa, ini kita akan buka diskusi ya, dan jawab mungkin 3 saja dari Ibu, 1 Bapak-bapak, 1 sini, ya baik, 1, 2, Ibu ada yang mau tanya? Ada. Ada 1. Tolong petugas masjid untuk membantu sini bawa mic 1 lagi. Ini dari sini. Jadi juga Pak ya, jadi Bapak nanti penasaran, udah depan ke sini lagi Pak ya. Nanti karena kita ada ini dari tadi belum pulang ya. Bapak dulu ya, silakan. Anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Afan, silakan. Terima kasih Bu ya. Ani udah hafal nama antum. Ya lanjut. Ya. Mau bertanya, ini mewakili istri dan hari serta kawan-kawan.
mengenai hadis, apakah ada dalam hadis itu larangan untuk wanita itu yang sedang haid menghadiri kajian atau berada di dalam lingkungan masjid? Ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita itu untuk hidup mulia dan mati syahid? Ya. Baik. Assalamualaikum. Ini pertanyaan sudah lama ya pembahasan ini mengenai perempuan lagi haid atau ya Bapak nggak haid kan? Dulu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub menjelaskan dalam fatwa Imam Besar Istiqlal, ada tebel ya, menyebutkan dua perdebatan ulama. Pertama, berdasarkan hadis Abu Daud disebutkan sesungguhnya masjid ini tidak dihalalkan bagi tiga golongan. Ya, salah satunya orang yang sedang haid. Ya. Cuma saya teliti hadisnya tidak sampai derajat sahih. Akan tetapi Imam Abu Daud tidak komentar. Berarti menurut Abu Daud ini hadis bisa dipakai. Atas dasar itulah mayoritas ulama kita terdahulu melarang perempuan ke masjid kalau lagi haid. Dalam hadis Imam Ahmad, hadis Abu Daud, bahkan ada juga di riwayat yang lain di Tirmizi dan lain-lain. Yang saya ingat ini riwayat Nasa'i, bahwa salah satu istri Nabi sedang haid ngambil barang Nabi yang ketinggalan di dalam masjid. Maka kemudian ulama kita mentafsir, membuat perincian. Kalau murur al-haid boleh, lewatnya orang haid boleh. Yang enggak boleh al-makthu, berdiam diri. Tapi dalam hadis yang sahih Muslim misalnya, sahih Bukhari, istri-istri Nabi ketika iktikaf di masa haid, mereka punya tempat khusus duduk supaya kalau seandainya itu darah mengotori tidak jatuh ke masjid. Di sini perdebatannya panjang. Mazhab saya Syafi'i, Pak. Tapi saya mungkin sedikit berbeda dengan ulama Syafi'iyah terdahulu. Bukan berarti saya keluar dari mazhab Syafi'i. Kita melihat indikator itu. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Kata beliau, jika tidak mengotori masjid, maka beliau mengatakan ada ulama yang membolehkan. Cuma beliau tetap menguatkan yang pertama. Ya, bagi saya ini pilihan. Ini pilihan. Anjuran saya kalau syak ibu-ibu itu diluarkan masih bisa. Ya, diluarkan masih ada pintu, bisa terdengar. Ini kita jamak. Pendapat ulama yang berbeda itu rahmat. Yang nggak ada syaknya silakan. Yang penting ada keyakinan. Ya, gunakan perangkat alat-alat yang sudah ada sekarang, membalut supaya tidak mengotori masjid. Cuma biasanya ada beberapa perempuan, mohon maaf, deres darahnya, walaupun udah pakai netes. Nah, ini berbahaya. Maka dianjurkan kalau lagi haid sebaiknya di bagian luar. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Kita nggak membolehkan mutlak, tidak melarang mutlak. Kenapa begitu? Karena ulamanya nggak sepakat. Dan ada hadis Nabi membiarkan istri jalan di masjid. Lo jalan sama duduk kan lebih bahaya jalan, Pak. Benar nggak? Jalan masuk murur. Ya. Nah, di mazhab Syafi'i dibolehkan murur, dilarang maks, al-maks, berdiam. Nah, ini perdebatan ulama. Tolong diingat, ini perbedaan ahli fikih. Setiap masa akan ada perbedaan-perbedaan. Gak usah jauh-jauh ya. Ibu-ibu yang lahir tahun-tahun 60, 50, bahkan 70, pembalut itu gak secanggih sekarang. Maka di zaman itu wajar ulama kita keras mengatakan tidak boleh. Ya. Untuk hati-hati, namanya al-khuruj minal khilaf. Keluar dari perdebatan mustahab itu dianjurkan. Jika ragu mungkin di luarnya. Kalau nggak ragu bisa menjamin. Ya, kalau ada yang netes tanggung jawab bersihin. Ya, kira-kira begitu. Ya.
Yang kedua tadi, bagaimana caranya hidup mulia mati syahid. Wah, itu slogan kita dari kecil ya. Ternyata itu slogannya umat Nabi Muhammad dari masa sahabat sampai akhir zaman. Hidup mulia kalau mengenal yang maha mulia dan mengenal kekasih yang maha mulia, maka dia akan kepercik kemuliaan yang maha mulia itu. Yang Allah pandang di muka bumi itu cuma qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi pandang cuma qalbu Nabi dan pewaris Nabi. Kenapa? Karena qalbu mereka ma'murun bidzikrillah, dipenuhi dengan nama-nama Allah. Ini, maka Allah cuma melirik qalbu mereka, yang lain Allah gak lirik. Dan semuanya ngikut kepada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bagi saya qalbul alamin qalbu Rasulullah. Qalbu alam semesta itu adalah qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang di qalbunya ada nama Nabi Muhammad, ada cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, maka orang-orang ini akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah kepada beliau, ikuti ajaran-ajarannya. Ajaran beliau itu bukan, jangan yang zahir-zahir dulu, mulai dari yang batinnya, akhlaknya. Jangan kita ngikutin Nabi mulai dari penampilan fisik, nggak ketemu. Nabi pakai jubah luar, pakai sarung kemana-mana, pakai pakaian atas, pakai pakaian bawahan, lalu pakai jubah, pakai serban. Nggak kuat kita ngikutinnya. Ada yang kuat nih, paling cuma beberapa habaib dan ahbab jemaat tabligh, sama dulu ada namanya pengikut jemaat Darul Arqam. Itu mereka serbanan kemana-mana, dibilang gila, dibilang aliran sesat. Nah, akhirnya karena dibilang sesat, mereka ganti ini, pakai kopiah. Ya, mungkin yang umur-umurannya nggak jauh dari saya, nasyid Malaysia tuh kan, Robani, Raihan, itu kan dulu dari sana, mereka serbanan loh dulu, dibilang sesat. Di sono, termasuk di Indonesia dibilang sesat. Mereka kemudian ganti pola, mulai pakai kopiah hitam, mulai kopiah bulat itu, apa namanya itu, songkok, kupluk apa? mulai ada ini. Yang kita ikuti sekarang pola-pola batin rohani Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai hargai orang, berprasangka baik sama orang. Nah, itu mulai itu. Jangan caci maki orang. Bapak coba aja hari ini tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Lagi di jalan, disalib orang nggak marah. Itu udah mulai itu. Ini disalib dikit langsung bilang la'natullah alaik. Baru gitu doang udah pakai laknat ya. Gimana mau ikut Rasulullah ya? Gitu, Pak Afan ya. Jadi di kalbu kita harus ada nama Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang menyertakan Nabi dalam hidupnya, Allah akan muliakan dia dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada lagi? Ya, cukup ya, Bapak. Jawabannya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, tidak akan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Amin Syukur. Semoga anunya selalu dapat sehat. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Pertanyaan saya yang pertama, saya selaku penuntut ilmu atau penuntut ini meminta nasihat bagaimana caranya menghancurkan ego agar menjadi murid yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara meredam apabila hati kita muncul kesombongan. Masya Allah. Supaya habis ego kemuridan, yang ada leburnya. Jadi suksesnya murid belajar ketika egonya dihabiskan dalam ego gurunya, kehendaknya dia leburkan dalam kehendak gurunya. Itu sebabnya kenapa murid-murid sufi-sufi dari dulu berhasil, karena mereka punya filosofi.
Tapi ini dijadikan fitnah oleh kelompok pembenci tasawuf. Apa kata mereka dulu? Murid di depan mursyidnya seperti jenazah yang sedang dimandikan, mau dibolak-balik terserah. Ini kunci sukses ngaji. Coba tanya Pak Kiai Abdurrahman. Kalau ada santri ngeyel diajar, sukses nggak dia? Ini beliau ini bisa berhasil sekarang karena dulu dibolak-balik sama kiainya, dia patuh. Ada santri datang ke saya, santri mahasiswa, mahasantri, dibentak sama kiai. Kiai bilang, pakai otakmu. Nggak terima dia digituin. Bagi dia nih kiai nggak bener ini, masa dia pakai otakmu, pakai bahasa Arab. Ngomongnya pakai bahasa Arab kan, kayak sadaqallahul azim belakang itu ya. Istamil mukhak kan gitu. Istamil aqlab. Datang ke saya. Saya waktu itu sedang lagi nulis tesis, maka saya cari tempat tinggal yang agak jauh dari pesantren, tapi masih ngajar bolak-balik pesantren. Masa kiai ngomong begini sih? Loh, terus kiai kamu harus ngomong gimana sama kamu? Harus nyemah kamu? Saya tanya gitu. Ya. Kalau kamu ngomong gitu ke kiai baru nggak pantas, tapi kalau kiai ngomong begitu kepadamu itu pantas. Coba murid ngomong, pakai otak dong kiai. Tuh. Gimana? Nyambung nggak? Tapi kalau kiai ngomong pantas nggak? Pantas. Kan kiai itu, guru itu orang tua kita dalam bab keilmuan. Orang tua mah boleh mau ngapa-apain anaknya juga boleh. Maka bapak kalau naruh anak di pesantren, mau anaknya ditampar sama gurunya itu bagus. Disuruh berdiri itu bagus. Diikop itu bagus, karena itu menghancurkan ego. Saya seumur-umur nggak pernah, kecuali cuma sekali aja saya pernah disuruh berdiri sama kiai. Itu pun sudah akhir-akhir mau tamat, su'ul khotimah ya. Enggak. Dulu saya paling nggak mau, paling ego. Jadi seandainya selama 4 tahun saya ngaji kepada beliau, seandainya disuruh berdiri di tahun pertama, mungkin saya langsung keluar. Tapi alhamdulillah saya disuruh berdirinya di tahun ke-4. Kenapa? Ada kewajiban waktu itu di pesantren, tiap minggu pagi, dulu kita minggu pagi libur, sekarang diganti hari Jumat. Kami wajib sholat subuh di masjid kampung. Udah pasang alarm kita, kayaknya udah soleh bener udah. Alarmnya berlapis-lapis, nggak bangun saya. Saya nggak bangun. Kapan bangunnya? Saat orang udah komat, gak kekejar. Ya, buang air sekecil segala macam wudu, gak kekejar. Daripada sholatnya sholat hakim, sholat nahan buang air kecil, makruh. Ternyata yang sama dengan saya banyak, hampir 40 mahasiswa, mahasantri. Dibaca udah 39, nama saya nggak kunjung dibaca. Terakhir nama saya dibaca, lah ente kok masuk katanya. Ya, ismuka maktub hina ya Razi. Insyaallah. Heran, 4 tahun saya nggak pernah gaib. Sekali itu gaib. Kalau tahun pertama saya masuk, itu kalau ada nggak sholat subuh disuruh push up 1 tangan. Pak Kiai Mustafa ya, aku begitu didik muridnya dulu. Di zaman saya cukup disuruh berdiri, nggak perlu berdiri 1 kaki, nggak perlu, berdiri aja. Tapi itu menghabiskan ego saya, cuma dengan dipermalukan berdiri di depan. Selama 4 tahun saya sadar, saya merasa paling soleh sepesantren, ya, merasa paling kalau azan duluan, jamaah paling rajin. Dalam hati mikir, ini santri-santri nih nggak ada yang ikut Rasulullah, saya doang yang ikut Rasulullah. Gaya benar. Ya, perasaan begitu. Ternyata Allah tidurkan kita sesaat, habis. Jadi kalau jadi murid, guru kasih ikop terima, guru kasih tugas ridho. Kalau berkorban nggak ngeluh. Kalau kehendak kita beda dengan kehendak kiai, kita habiskan kehendak kita dalam kehendak kiai, baru nanti bisa ke Nabi Muhammad, baru nanti bisa terima takdir Allah. Ini emang guru aja udah gak terima, beda apalagi kepada Allah. Nih,
Bapak Ibu yang melakukan Allah, kenapa banyak orang hari ini zahirnya soleh tapi gagal memahami takdir? Takdir politik, takdir rezeki, takdir jodoh, takdir apapun. Itu karena dia ketika memahami gurunya dengan hawa nafsu dirinya. Ah, masa kayak begitu? Ya, gitu ngomongnya. Saya mencoba untuk memahami ini, maka sekarang saya cinta dengan semua ulama meskipun mereka beda politik. Saya cinta dengan semua habaib kalau mereka meskipun mereka beda politik. Yang penting mereka jangan hujat sahabat aja. Ya, jangan hujat istri-istri Rasulullah aja. Jangan mempertanyakan orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah. Saya respect kepada mereka. Ya. Tapi kalau ada yang ngajar tasawuf katanya, tapi menghujat Abu Hurairah, mempertanyakan Khadijah, nggak ada ya, berhenti sudah. Gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada lagi terakhir. Yang kedua itu Apa tuh kedua? bagaimana menghilangkan kesombongan yang ada. Oke. Menghilangkan kesombongan itu mirip dengan ilmu kedokteran. Ini versi Imam Ghazali. Cari tahu dulu sebab sombongnya apa. Jika sebab sombongnya ilmu, maka ketahuilah di dalam Al-Quran lafaz ilmu biasanya dikaitkan dengan kata pemberian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberi. Zahirnya kita nyari, tapi sebenarnya ilmu itu diberi. Ini contoh. Bapak yang hadir sekarang, ibu yang hadir sekarang, kitab yang saya ajar sama, orang yang ngajar sama, tempatnya sama, jamnya sama, hasilnya beda nggak ter? Nah itu maksudnya. Itu yang ngasih Allah itu. Siapa tahu yang di luar lebih kencang yang dari yang dalam. Siapa tahu, wallahu a'lam. Ya. Kata yang di dalam, Ustadz, pikiran saya sudah lemah, hafalan saya sudah payah. Yang penting saya dapat berkah. Ya dapat berkah aja tuh. Ya, insya Allah dapat semua. Jika sombong sebabnya karena harta, ingat harta itu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Berarti ini milik Allah bukan? Jadi duit yang ada di dompet antum itu, rumah yang ada sekarang, kendaraan yang ada sekarang, itu milik Allah semua. Allah bilang 2,5% keluarin, sekian keluarin. Itu karena bukan milik kita. Gitu. Ini ilustrasi. Saya sering pakai ilustrasi ini. Bapak, ibu punya kendaraan, saya pinjam. Kendaraannya keren ya, benda mahal. Lagi nyetir, saya mampir ke tempat teman. Kata teman, "Wih, keren ente Razi. Kendaraannya baru terus." Ya, jadi sebulan itu tiap hari kendaraan jamaahnya digilir. Jadi ganti terus. 30 hari 30 mobil. Kata kawan, "Aduh, ente ganti-ganti mobil terus. Hari ini lain, besok lain." Saya bangga enggak? Bangga nggak Pak? Bangga antum? Nggak tahu diri namanya. Kan minjem. Kalau dia sadar diri, tahu diri, dia ngomongnya apa? Oh, ini bukan punya saya, ini punya jamaah. Gitu. Kecuali jamaahnya ngasih, beda lagi. Ngasih pun beda loh dengan kita beli. Bapak dikasih orang sama beli sendiri tuh beda loh kebanggaannya. Benar nggak? Maka Nabi Daud ini salah satu nabi yang paling percaya diri di antara para nabi. Kenapa? Dia makan dengan tangannya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud. Ya. Semua yang kita punya ini, ilmukah itu, hartakah itu, amal kita aja nih, Allah yang gerakin semua. Pantaskah berbangga dari semua itu? Jadi cara menghancurkan sifat sombong, ingat, sumber ilmu, sumber harta ini bukan kita. Kita cuma dititipkan sebentar. Pak Kiai ini sudah sering lihat ada orang punya hafalan hilang, benar nggak Pak Kiai? Tandanya hafalan bukan milik kita, diambil lagi sama Allah. Ya, benar ya? Banyak kan orang begitu, termasuk kita. Banyak hafalan. Itu sebabnya saya ngajar pakai kitab semua.
Ini untuk mengembalikan hafalan-hafalan yang lama, baca kitab, ingat. Ini cara ngajarnya gitu. Saya udah nggak sempat baca buku kayak dulu, Pak. Dulu saya baca buku 10 jam sampai 12 jam setiap hari. Ada antum yang begitu? Ya, baca aja. Mata saya selinder. Itu kadang ngelihat buku itu 2. Orang selinder gitu nggak? Oh, berarti udah mulai capek. Langsung saya berhenti tuh. Wah, berarti mataku sudah lelah. Terulang lagi. Jadi berhentinya cuma sholat, makan. Makan pun udah jarang. Dulu badan saya ini kurus. Gak kayak gini, Pak. Sekarang ini udah lumayan enak nih. Cuma gak sempat lagi baca. Saya merasakan nikmat membaca itu hilang. Nikmat hafalan itu hilang. Maka sekarang setelah istikharah kepada Allah, isyaratnya engkau mengajarlah dengan kitab. Jadi kemanapun saya pergi, kecuali di haflah-haflah, peringatan-peringatan, itu saya jarang bawa kitab. Ya. Bawa kitab, ya. Supaya refresh apa yang dulu kita pelajari. Untuk menghancurkan sombong, ini kan banyak ustadz malu bawa kitab. Tor dikira ini, kurang keren. Dia nggak hafal materinya. Makanya bawa kitab, bawa konsep. Gak usah hiraukan kata-kata itu. Ya, ini zaman kita makan micin, hafalan kita lemah, Pak. Mending berbicara teratur, tertata, jelas ujungnya, jelas pangkalnya, daripada nggak pakai konsep, ngomongnya ngalur ngidul nggak kemana-mana. Ya, cukup ya. Terakhir, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pengetahuan saya itu ya, ada 3 hal. Pertama, mengenai sholat tasbih, ibu pernah dengar itu dilakukan maksimal sekali dalam setahun. Apakah itu hal yang benar? Yang kedua, hadis banyak penjelasan lebih tentang hadis yang mengatakan anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang menjadikan dia seorang manusia, Nasrani atau Yahudi adalah seorang Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon juga penjelasan lagi tentang yakin tadi ya. Yang pertama, yang yakin yang ketiga, apakah kita harus melewati yakin yang ke 1, 2 itu baru sampai ketiga, ataukah langsung tumbuh gitu saja keyakinan yang ketiga itu? Dan bagaimana cara kita untuk ada tetap di posisi keyakinan yang ketiga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salat tasbih itu disebutkan oleh beliau di sini di halaman 136, 137. Ada pembahasannya, tapi kita buka aja sekarang ya. Berarti nanti nggak usah diulang. Hadisnya, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kalau yang sahihnya, ini yang dhaifnya. Ada di riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ya, qala Abu Ishaq sahihul isnad atau hadisun sahih. Abu Daud sakata anhu. Dulu ada ulama di Saudi itu bilang salat tasbih bid'ah. Karena yang dia pakai hadis Tabrani, hadis dhaif. Padahal ada di Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah riwayatnya sahih. Di situ disebutkan ya, di riwayat Imam Al-Hakim Al-Baihaqi ada tambahan. Ya. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin faf'al. Jika kamu sanggup melakukannya setiap hari, lakukan. Atau fi kulli jum'atin faf'al, atau sekali sejumat, sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, atau sekali seumur hidup. Berarti ini perlu ada keberkahan. Di Tangerang, daerah mana namanya, Pasar Kemis itu apa? Itu ada kiai namanya Rafiuddin. Dulu mantan pemburu hantu. Punya pesantren, orang-orang gila. Orang gila dipungut sama dia. Amalan beliau adalah sholat tasbih. Ya, itu daerah Tangerang. Saya pernah berkunjung ke beliau. Ternyata beliau pernah berguru juga beberapa saat kepada Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi kita mimpi Said Muhammad pakai baju kebesaran beliau, pakai serban, terus pakai khirqah,
untuk hijau. Saya mikir, wah kenapa saya mimpi Said Muhammad ini jelas sekali. Ternyata besok datang mantunya kiai ini ngundang maulid. Biasanya saya kalau dadakan nggak mau datang, tapi ini kok tarikannya kuat. Tanpa saya sadari saya mengatakan, baik, berangkatlah kita besoknya. Sampai di sana, pas pengajian, saya noleh ke bawah. Hah? Ngelihat ada orang berpakaian persis seperti Said Muhammad. Saya tanya, Pak Kiai, muridnya Said Muhammad ya? Dia kaget juga. Loh kok ente tahu? Saya sebutkanlah, malam sebelumnya saya bermimpi. Saya melihat Said Muhammad. Nah, barangkali itu tanda mahabbah, karena ruh itu dengan ruh selalu bertemu. Kadang lewat mimpi, kadang lewat dalam sadar. Ya, bagi kita mimpi ini tanda mubasyarat. Dalam hadis Imam Muslim, itu bagian dari kabar gembira di akhir zaman. Nah, silakan diamalkan Bu ya, sholat tasbih. Terus yang kedua tentang yakinnya. Oh, hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu hadis sahih. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Mahiyal fitrah? Apa yang disebut fitrah? Ma tubi'at alaihil maulud. Tabiat dasar yang mana orang baru lahir itu dibawa. Kalau dia sudah kena doktrin, sudah kena kecerita, dia nggak fitrah lagi. Contoh, anak-anak ngobrol sama mereka. Menurut kamu Tuhan di mana? Tuhan meliputi alam. Tuhan di atas langit. Itu anak-anak debat tuh. Lah kok ada ustadz nanya tentang Allah di mana ke anaknya? Bagi dia itu fitrah. Padahal si anak sudah nonton TV, atau kalau nggak nonton TV sudah dengar orang cerita, berarti sudah nggak fitrah. Fitrah itu dasar. Fitrah itu kebeningan dasar yang dibawa oleh seorang bayi, oleh satu orang bayi itu. Tapi kalau dia udah dengar cerita maknya, bapak, ibunya, gurunya, tidak lagi disebut fitrah. Ya, fitrah itu juga bisa berarti kemurnian agama, dan kemurnian agama itu adalah ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Yang terakhir tentang apa tadi? Yakin. Ya. Apakah untuk sampai ke yakin yang tertinggi harus pakai yang pertama dulu? Enggak. Abu Bakar langsung al-yakin, makanya dia menjadi siddiq. Beliau tidak perlu bukti untuk mempercayai Nabi. Enggak perlu ada keramat mukjizat untuk percaya Nabi. Oh, Muhammad yang ngomong, saya percaya. Udah gitu. Kalau antum kan masih perlu bukti, ya. Coba dulu zikirnya dari Abu Ya. Kalau nikmat tenang berarti dia guru saya. Kalau enggak berarti bukan guru saya. Emang begitu orang berguru? Enak amat ente jadi murid ya. Ada lagi ngomong ke saya, "Tat, ente tawajuhin dulu saya. Ente zikirkan dulu saya. Kalau saya connect, saya berguru kepada Anda." Ada yang ngomong begitu. Ya, dalam batin langsung, "Kamu bukan muridku." Benar, nggak lama dia kabur, pergi dia. Emang bukan jodohnya. Masa sama guru nantang-nantang begitu? Kan Arab Badui itu namanya. Saya kan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menerima Badui. Kalau saya kan manusia biasa. Digituin agak tersinggung dikit Pak. Nafsiyatnya masih hidup. Saya masih punya ego dalam diri saya. Bapak ngomong kasar saya tersinggung. Saya manusia biasa. Beda dengan Nabi Muhammad. Dilemparin sama orang, beliau nggak tersinggung, malah doain kebaikan. Kalau saya kan bukan Nabi Muhammad. Sedih juga Pak digituin orang, ya. Cuma berusaha untuk mengarahkan pikiran ke yang baik. Cuma kadang-kadang ada detik itu juga bisa, ada yang butuh waktu. Karena kita bukan orang yang sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bu ya. Caranya percayalah kepada Allah dan Rasul tanpa syarat. Cintai dia tanpa syarat. Sholawatlah kepadanya tanpa syarat. Jangan lagi sholawat karena pengen beli rumah. Jangan lagi sholawat karena pengen beli mobil. Kelihatan ada mobil BMW sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada Pak itu. Sholawatnya sholawat matre. Cinta matre. Mau nggak dicintai orang karena fulus yang kita punya? Mau nggak dicintai orang karena punya harta warisan? Maukah dicintai orang karena kita populer? Nggak mau. Cintai
karena dia layak dicintai. Semoga Allah berikan cinta itu kepada kita, cinta kepadanya, cinta kepada Rasulnya. Allahumma rzuqna hubbaka, ya Allah beri kami cinta kepada Engkau, anugerahi kami cinta kepada Engkau. Cinta ini lebih kuat, lebih dahsyat daripada kami mencintai diri kami sendiri, lebih dahsyat, lebih hebat daripada kami mencintai harta kami, keluarga kami, atau apapun yang Engkau berikan kepada kami. Ya Rabb, di kalbu kami sedikit sekali cinta kepada Nabi Muhammad, maka dengan kebesaran cintamu tuangkanlah rasa cinta itu ya Allah ke dalam kalbu kami, ke dalam pikiran kami, sehingga kami merasakan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan indahnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan dijawab salam kami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka sayyidana ya Rasulullah. Salam atas Engkau wahai baginda Rasul. Terimalah salam kami, maafkanlah kami karena kami kurang mengikuti sunnahmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ij'al lahu maqaman mahmuda, berikanlah maqam yang mahmud, maqam yang terpuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna tahta liwa'ihi liwa'il hamdi yaumal qiyamah, jadikan kami di bawah bendera panji-panji hamadnya panji Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Allahumma asturna bistitrikal jamil, ya Allah aib kami banyak, dosa kami banyak, namun cahayamu, sifat-sifat keindahanmu dapat menutupi semua aib kami. Fasturna bijamalik, maka tutupilah kami dengan keindahan sifat-sifatmu. Hapuslah kebusukan rohani kami, tutuplah semua kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia, di akhirat, zahir dan batin, bagi kami, guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan semua yang hadir pada pagi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.